Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masih seputar siam Ramadan, tentang puasa bulan Ramadan. Termasuk yang penting dibahas tentang masalah Ramadan yaitu adabus siyam. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan masalah puasa. Pertama, seseorang disunnahkan untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi adab atau sikap baik ketika seseorang itu melakukan puasa, atau hal-hal yang disunnahkan dilakukan ketika seseorang itu berpuasa. Di antaranya adalah, yang pertama adalah memperhatikan masalah sahur. Memperhatikan masalah sahur atau makan sahur. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan makan sahur, dan ini perlu menjadi perhatian kita, walaupun dengan makanan-makanan yang ringan, tidak mesti harus dengan makanan-makanan yang berat. Yang penting seseorang berusaha untuk makan sahur supaya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena makan sahur itu sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Walaupun seseorang hanya dia minum seteguk air, itu termasuk makan sahur. Jangan sampai luput, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Seseorang atau manusia, dia akan selalu di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan ini menunjukkan bahwasanya sahur itu dan mengakhirkannya itu memiliki keutamaan yang besar, bahkan menjadi sebab kebaikan manusia, yaitu memperhatikan masalah sahur. Dan juga sahur itu diakhirkan sampai menjelang menjelang subuh, atau diakhirkan mungkin di sepertiga terakhir dari malam Ramadan tersebut, sehingga dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Bahkan disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, seukuran, artinya makan sahur itu seukuran, yaitu membaca 50 ayat. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahkan di dalam hadis pentingnya tentang sahur ini, walaupun dengan hanya seteguk air. Beliau Rasulullah SAW bersabda, seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Tasahharu walau bijar'ati ma'in." Makan sahurlah kalian walaupun dengan hanya seteguk air. Kemudian seperti yang kita sebutkan, sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan, sebagaimana kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Atau akharus suhur. Senantiasa manusia itu akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas dan juga hadis Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, beliau sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية."
disebutkan bahwasanya sahabat Anas bin Malik dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah SAW berdiri untuk melakukan salat atau bangun untuk melakukan salat. Aku berkata, kata sahabat Anas, berapa jarak antara azan dan makan sahur tersebut? Beliau mengatakan qadra 50 ayah, yaitu seukuran, yaitu membaca 50 ayat. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah ini yang perlu diperhatikan oleh kita kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah puasa, yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang terlarang ketika melakukan puasa, baik itu rafath atau perbuatan-perbuatan lagau dan yang semisalnya yang bisa menafikan pahala dari puasa tersebut atau menguranginya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau salah seorang kalian berada pada hari dia berpuasa, maka hendaklah dia tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang cabul, dan juga jangan dia teriak-teriak, dan jangan dia berbuat kejahilan. Dan jikalau dia dicaci oleh seseorang atau dia diperangi oleh seseorang, maka hendaklah dia mengatakan bahwa aku berpuasa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya seseorang kalau dia berpuasa, dia harus berusaha meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa. Yang dia dilarang di luar puasa, nah kalau dia lakukan di bulan puasa, maka itu lebih terlarang lagi. Dan ini untuk menjaga kehormatan puasa itu sendiri. Walaupun larangan tersebut misalnya tidak berkaitan dengan dia membatalkan puasa itu sendiri, karena kita harus bedakan antara suatu perbuatan yang membatalkan puasa itu sendiri dan itu ditetapkan dengan nas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan perbuatan-perbuatan yang dia perbuatan dosa walaupun dia tidak berpengaruh kepada batalnya puasa, tetapi dia bisa berpengaruh kepada batalnya pahala puasa atau tidak adanya pahala puasa, atau perbuatan-perbuatan lagau yang dia bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang itu berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, orang boleh jadi dia berpuasa, bahkan dia lapar, dia haus, dia kepayahan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dari puasa tersebut, baik karena dia melakukan perbuatan dosa atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri atau berbuat kedustaan atau berbuat kejahilan, menzalimi orang lain, sehingga dia puasanya secara hukum fikih dia sah, tetapi boleh jadi dia keluar dari puasanya dalam keadaan tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasa tersebut, sesuai dengan hadis yang kita sebutkan. Tidak sedikit orang itu dia berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja atau dahaga saja.
Kemudian juga yang berkaitan dengan adab berpuasa itu adalah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran ketika berpuasa, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dahulu. Bahkan beliau bertemu dengan Jibril, mudarasatul Quran setiap malamnya, dan juga tidak diragukan tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri ketika seseorang membacanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan juga termasuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang bagian dari adabnya beliau Rasulullah SAW adalah derma atau dermawan, atau memberikan bantuan kepada orang lain. Derma artinya memberikan sesuatu yang bisa kita berikan, ya, dari bantuan makanan atau minuman atau harta atau uang bagi orang-orang yang membutuhkan. Artinya Rasulullah SAW disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, beliau adalah seorang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, apalagi kalau beliau sudah bertemu dengan Jibril alaihissalam untuk mudarasatul Quran. Oleh karena itu, seorang mukmin berusaha dia untuk derma, dan kita memperhatikan saudara-saudara kita dan memberikan apa yang bisa kita bantu, baik itu makanan, minuman, atau harta yang kita miliki dari kelebihan. Karena kalau orang itu membantu saudaranya, maka dia pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW sabdakan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, "Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh kita kaum muslimin yang melakukan ibadah puasa, agar kita menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Karena kalau seseorang itu menyegerakan berbuka puasa, artinya begitu tenggelam matahari, maka segera dia berbuka. Jadi tidak perlu dia menunggu misalnya azan dikumandangkan, baik itu di masjid yang terdekatnya atau dari tempat-tempat lain, karena boleh jadi azan itu mungkin dia terlambat dan sebagainya. Kecuali kalau dia yakin bahwasanya muadzin tersebut dia betul-betul tepat waktu ketika dia mengumandangkan azan, tetapi yang menjadi ukuran adalah tenggelamnya matahari. Kalau kita bisa melihat secara langsung matahari itu tenggelam di ufuk, maka segera berbuka supaya kita mendapatkan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya, menyuruh sahabat beliau setiap hari untuk mengamati matahari ketika akan tenggelam. Begitu dia tenggelam, maka sahabat yang diperintahkan ini mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan itu memiliki keutamaan yang besar dan juga menjadi sebab kebaikan yang besar bagi kita kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Senantiasa manusia itu akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Kemudian
disunnahkan bagi seseorang untuk berbuka walaupun dengan sesuatu yang sederhana, yaitu pertama disunnahkan dia berbuka dengan korma rutab. Kemudian kalau dia tidak dapatkan maka dengan korma biasa, dan kalau dia tidak dapatkan korma sama sekali maka dia bisa berbuka atau disunnahkan dia berbuka dengan walaupun dengan hanya air minum, walaupun dengan hanya seteguk air. Hal ini didasarkan kepada hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan seperti yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, beliau sahabat Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Adalah Rasulullah SAW beliau berbuka dengan korma rutab. Korma rutab itu korma yang setengah matang, ya, yang masih muda tetapi tidak muda sekali. Ya, rutab insyaallah dikenal oleh kita kaum muslimin. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Dan kalau dia tidak mendapatkan korma rutab maka cukup dia dengan korma-korma biasa. Ya, dia akan beberapa biji. Fa in lam takun hasawatin minal ma'. Dan kalau dia tidak dapatkan korma sama sekali maka dia cukup walaupun dengan beberapa tegukan, dia meneguk beberapa tegukan air. Jadi disunnahkan bagi orang yang berbuka itu pertama dengan korma, dia dahulukan dengan korma sebelum makanan-makanan yang lain, yaitu pertama dengan rutab. Kalau dia tidak dapatkan rutab maka dengan korma biasa, dan kalau dia tidak dapatkan korma biasa maka dia mulai dengan air. Dia mulai dengan air. Kemudian dia disunnahkan untuk berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dhahaba al-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan kebahagiaan di dalam hidup ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah wabah virus corona ini dan dijauhkan dari kita kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surga Firdaus yang tertinggi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.